Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Fania dari kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan mengenai keadaan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal yang dimulai pada tahun 1950 hingga 1959. Namun yang akan saya bahas adalah Kabinet Wilopo yang dimulai pada tanggal 3 April 1952 dan diakhiri pada tanggal 3 Juni 1953. Nah, pada tanggal 1 Maret tahun 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Joyo Soekarto dari PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi menjadi formatur. Namun keduanya gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Nah, setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo. Nah, kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Nah, program kabinet Wilopo ini apa aja? Yang pertama itu ada program dalam negeri, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum oleh konstituante, DPR, dan DPRD, kemudian meningkatkan kemakmuran rakyat, pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Kemudian ada program luar negeri, yaitu penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, kemudian pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif menuju perdamaian dunia. Nah, ada kendala atau masalah yang dihadapi, karena setiap kita mau menjalankan program pasti ada masalahnya dong. Nah, kendala atau masalah yang dihadapi oleh Kabinet Wilopo adalah yang pertama, adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impornya terus meningkat. Kemudian, terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak, terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen, sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras. Kemudian selanjutnya munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Nah, semua ini disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Nah, masalah yang selanjutnya adalah terjadinya peristiwa pada tanggal 17 Oktober di tahun 1952. Nah, peristiwa ini merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil, sehingga muncul sikap tidak senang di kalangan partai politik karena dipandang akan membahayakan kedudukan mereka. Nah, peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD AH Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno, sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada Menteri Pertahanan yang dikirim ke Seksi Pertahanan Parlemen, sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Nah, konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Nah, keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu, TNI AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen ini dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak. Kemudian muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Nah, inti dari peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat guna menekan Soekarno agar membubarkan kabinet tersebut. Nah, kendala atau masalah yang terakhir ini adalah munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur atau Deli. Nah, sesuai dengan perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar, pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan di sana. Nah, tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret tahun 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Nah, para petani ini tidak mau pergi sebab telah dihasut sama PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Inti dari peristiwa ini adalah merupakan bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur atau Deli. Nah, berakhirnya kekuasaan kabinetnya kayak gimana tuh? Nah, berakhirnya kekuasaan kabinet terjadi akibat peristiwa Tanjung Morawa tersebut.
di mana muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada Presiden pada tanggal 2 Juni tahun 1953. Penjelasan barusan merupakan akhir dari Kabinet Wilopo, sehingga saya kira sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam tutur kata atau pengucapan atau penataan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.